Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Selasa tanggal 18 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pak Lian akhirnya memiliki kesempatan emas untuk menyingkirkan Amira dan Aksa setelah mendapatkan nomor handphone Amira dari Alfi. Informasi bahwa Amira adalah asisten Aksa semakin memudahkan rencananya. Ia tahu bahwa mereka selalu bersama, sehingga sekali bergerak, ia bisa menyingkirkan keduanya sekaligus. Dengan penuh perhitungan, ia menyusun jebakan yang akan memastikan mereka tidak bisa lolos. Sebuah gudang sepi telah dipersiapkan, lengkap dengan bom waktu yang bisa diledakkan kapan saja. Anak buahnya bekerja cepat, memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana, tanpa celah sedikit pun. Tak butuh waktu lama, jebakan mulai berjalan sebagaimana mestinya. Amira dan Aksa tanpa curiga melangkah masuk ke dalam area yang sudah disiapkan. Tempat itu terasa asing dan sepi, membuat mereka sedikit ragu. Namun, misi yang harus mereka jalankan membuat mereka tetap bergerak maju. Aksa yang selalu waspada menatap sekeliling, mencoba memastikan tidak ada ancaman tersembunyi. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah mereka telah diawasi. Pak Lian yang berada di lokasi tersembunyi menggenggam remote di tangannya. Ia menunggu saat yang tepat, dan ketika targetnya benar-benar masuk ke dalam perangkap, tanpa ragu, ia menekan tombol pemicu. Ledakan besar mengguncang gudang itu. Suara dentuman keras menggetarkan udara, disusul dengan puing-puing yang berjatuhan dari atap dan dinding yang mulai runtuh. Amira dan Aksa tersentak panik, menyadari bahwa mereka telah dijebak. Dengan refleks cepat, Aksa menarik Amira ke pelukannya, berusaha melindunginya dari serpihan bangunan yang jatuh. Ia berhasil melindungi Amira, tetapi dirinya sendiri tidak cukup beruntung. Sebuah balok besar menghantam punggungnya, membuatnya terdorong ke lantai dengan tubuh yang terasa berat. Amira menjerit ketakutan, namun ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk terdiam dalam kepanikan. Ia harus segera membawa Aksa keluar dari tempat ini sebelum bangunan benar-benar runtuh. Setelah ledakan mereda, Amira dengan susah payah membantu Aksa berdiri. Mereka berjalan tertatih, mencoba keluar menuju tempat yang lebih aman. Namun, langkah Aksa semakin lemah, nafasnya tersengal dan tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Rasa sakit dari luka yang dideritanya membuatnya tak sanggup lagi melangkah. Hingga di tengah perjalanan, tubuhnya tiba-tiba limbung dan ambruk ke tanah. Amira langsung berlutut, wajahnya dipenuhi kecemasan. Ia mengguncang tubuh suaminya, berusaha membangunkannya. Aksa perlahan membuka mata, tetapi jelas terlihat betapa lemahnya ia saat itu. Dengan segenap tenaga, ia berusaha untuk tetap sadar, meskipun tubuhnya menolak untuk bergerak. Di saat-saat genting itu, Amira menggenggam tangan Aksa dan meletakkannya di perutnya yang mulai membuncit. Dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa ia tidak ingin anak mereka lahir tanpa sempat bertemu dengan ayahnya. Kata-kata itu jelas mengguncang hati Aksa. Dalam kondisi setengah sadar, ia merasakan kehangatan dari perut Amira, menyadari bahwa di dalamnya ada nyawa kecil yang sedang tumbuh, darah dagingnya sendiri. Seketika itu juga, semangat dalam dirinya kembali menyala. Ia menggenggam tangan Amira lebih erat, berusaha mengumpulkan tenaga yang tersisa untuk tetap bertahan. Di tempat lain, Pak Bastian mulai curiga ketika Aksa dan Amira tak kunjung memberi kabar. Perasaannya semakin buruk ketika ia mengecek mobil Aksa dan menemukan bahwa banyak kempes akibat tertusuk paku. Ia langsung menyadari bahwa ini bukan kebetulan.
seseorang telah menjebak mereka. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera mengerahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Aksa dan Amira sebelum terlambat. Sementara itu, di tempat berbeda, Ibu Zora duduk satu meja dengan Yuda. Pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat melihat bagaimana Yuda menyantap makanannya, hatinya mendadak dipenuhi kegelisahan. Dari caranya memilih makanan begitu mirip dengan seseorang yang pernah ia kenal. Kenangan lama pun kembali menghantui pikirannya. Apakah mungkin jika Yuda itu adalah Galang yang ia pikir telah meninggal?